Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Jabaria. Saya dari kelas M253 dengan NIM 250407502032 atau nomor urut 29. Baik, di sini saya akan membuat tugas video membahas kembali materi 1 sampai dengan materi ke-7. Simak videonya. Materi yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi tersebut digunakan untuk membedakan makna dalam suatu bahasa. Setiap bahasa memiliki sistem bunyi yang berbeda. Bunyi tersebut dihasilkan oleh alat ucap manusia, seperti bibir, lidah, gigi, langit-langit mulut, dan pita suara. Dalam fonologi dipelajari bagaimana bunyi itu dihasilkan, bagaimana bunyi tersebut disusun dalam kata, serta bagaimana bunyi itu dapat mengubah arti suatu kata. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi adalah pengelompokan bunyi bahasa berdasarkan cara pembentukannya oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Berdasarkan hambatan udara, bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara keluar dari mulut tanpa hambatan yang berarti. Adapun ciri-ciri vokal yaitu tidak ada penutupan saluran udara. Yang kedua, suara terdengar jelas. Dan yang ketiga yaitu biasanya menjadi inti suatu kata. Adapun contoh-contoh vokal yaitu yang pertama A, I, U, E, O. Dan adapun contoh kata yaitu api, ibu, orang. Selanjutnya, bunyi konsonem. Bunyi konsonem adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara mengalami hambatan di alat ucap. Hambatan tersebut bisa terjadi pada bibir, lidah, gigi, atau langit-langit mulut. Contoh konsonem yaitu B, C, D, K, M, N, S. Dan adapun contoh kata yaitu batu, mata, dan kaki. Materi selanjutnya yaitu suprasegmental, fonem, dan alofon. Suprasegmental adalah unsur bunyi bahasa yang menyertai bunyi lain dalam suatu kata atau kalimat. Suprasegmental tidak berdiri sendiri, tetapi memengaruhi cara pengucapan dan makna kalimat. Jenis suprasegmental yaitu tekunan. Tekunan pada suatu kata tertentu dalam sebuah kata. Yang kedua yaitu nada. Nada tinggi, rendah suara suatu bicara. Dan yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi perubahan nada dalam suatu kalimat. Contohnya yaitu kamu sudah makan, yaitu kalimat tanya. Dan yang kedua yaitu kamu sudah makan, yaitu kalimat berita. Dan yang ketiga yaitu kamu sudah makan, yaitu kalimat penegas. Selanjutnya fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan arti kata. Fonem sangat penting karena perubahan satu fonem saja dapat menyebabkan perubahan makna. Contohnya yaitu paku dan baku. Perbedaan bunyi P dan B menyebabkan arti kata berbeda. Dan yang ketiga yaitu alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari satu fonem yang sama. Contohnya itu bunyi T bisa terdengar sedikit berbeda saat berada di awal kata atau di akhir kata, tetapi tetap dianggap fonem. Materi selanjutnya yaitu lanjutan fonem dan alofon. Untuk mengetahui apakah suatu bunyi merupakan fonem yang berbeda atau tidak, digunakan pasangan minimal. Pasangan minimal adalah dua kata yang hanya berbeda satu bunyi, tetapi memiliki arti yang berbeda. Contohnya yaitu masa, rasa. Dan yang kedua itu batu, paka. Dan yang ketiga itu padi, tadi.
Jika satu bunyi berubah dan arti kata berubah, maka bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan fonem dan alofon. Fonem bunyi yang membedakan arti kata. Contohnya itu P dan B. Alofon harus pengucapan dan fonem yang sama, tidak mengubah arti kata. Materi yang terakhir yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata dan proses pembentukan kata dalam bahasa. Morfologi menjelaskan bagaimana kata terbentuk dari bagian-bagian kecil yang disebut morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Contoh kata yaitu bermain. Bernya itu imbuhan dan mainnya itu kata dasar. Morfem juga terbagi menjadi dua, yaitu morfem terikat dan morfem bebas. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan memiliki makna. Contohnya yaitu makan, minum, rumah. Dan contoh kalimatnya yaitu saya makan nasi dan dia pergi ke rumah temannya. Morfem bebas biasanya disebut kata dasar. Dan yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung dengan morfem lain. Morfem terikat biasanya berupa imbuhan atau afiksasi. Contohnya yaitu me, ber, di, kan, an. Yaitu contoh pembentukan katanya itu me, makan. Dan yang kedua itu berjalan, dan yang ketiga itu bacaan, dan yang keempat itu keindahan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.